Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara DN yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang dan marilah kita mulai acara virtual ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketekunan kita bersama saling bervibrasi dalam aktivitas-aktivitas UNSA ini. Mudah-mudahan untuk itu marilah kita buka dengan kitab baca surat Al-Fatihah. Syai'ulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Setelah kita baca Fatihah dan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kita ulang atas semua perhatian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam acara ini. Dan seperti tercantum dalam undangan bahwa yang akan hari dahulu nanti adalah Pak Kianto. Beliau akan memaparkan kepada kita tentang ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber daya kesadaran yang tumbuh di hati kita. Mudah-mudahan demikian. Dan seperti dalam sejarahnya, turunnya ayat Al-Quran utamanya adalah Iqra yang diterima baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pertanda sejarah kematangan atas upaya spiritual baginda Rasulullah sejak umur 25 tahun selalu menyempatkan dirinya di Gua Hira untuk mencari jawaban atas problematik kehidupan dan keagamaan yang beliau rasakan selama ini di kehidupan rakyat dan masyarakat. Assalamualaikum. Khususnya Mukarramah dan dunia secara keseluruhan. Selamat malam Pak Dokter, selamat. Assalamualaikum. Nanti akan atur tahu Pak Kianto akan membahas, mengeluarkan kepada kita tentang ilmu beliau untuk mengupas ayat pertama yang datang kepada baginda Rasulullah sebagai puncak kedewasaan spiritual baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memilihnya menjadi penghulu Nabi Rasul kepada umat manusia dengan salah Islamnya yang dibawanya. Untuk ini marilah kita ikuti untayan dawuh panjenenganipun Pak Kianto. Nyemanggaken Pak Kianto. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, dicek dulu nanti suaranya sudah jauh-jauh hampir selesai baru ketahuan tidak terdengar. Pak Edi, dengar suara saya? Ini suaranya Pak Edi masih kemerosot. Anunya belum dipijet, Pak. Ya. Insya Allah dengar, Pak. Ya, amin. Udah bagus. Pak Dokter Selamat saya sudah dengar bagus tadi. Alhamdulillah. Yeah. Pak Zain bagus, Mas Adi tadi sudah bagus. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa malam ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sama Allah untuk bersilaturahmi lewat udara. Mudah-mudahan hajat kita nanti Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua. Jamaah di NSK Cirebon, saya hormati. Malam ini saya mengupas tapi katakan bisa testimoni saja. Jadi pertama, Mbah Yayin itu ngebel saya lewat WA. Itu saya belum buka anunya Pur, kopi malamnya Pak Pur. Mbah Bejo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat selalu ya, Mbah. Amin, amin, amin. Selalu sadar Allah. Selalu sadar Allah. Itu saya begitu buka filenya Pak Pur, kopi malam saya baca itu hari Selasa. Itu ternyata apa yang saya ingatkan kepada Mbah Zain itu sama persis sama yang dikatakan Pak Pur yang di kopi malam hari Selasa itu. Yaitu tentang keumian Rasulullah. Umi itu kan tidak bisa baca tuh, saya tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata tidak tahu apa-apa itulah yang menjadikan Rasul menjadi tahu. Dan yang perlu saya aturkan malam hari ini itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ternyata muatannya ayat ini, alhamdulillah kita sudah diberi kesadaran lewat guru kita Pak Purwanto, lewat guru kita Mbah Bejo. Itu sadar Allah itu ternyata pelajaran pertama Muhammad Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra sampai ketiga kali kan ceritanya Rasulullah itu suruh Iqra. Malaikat Jibril baca. Aku kan tidak bisa baca, Jibril, aku kan umi. Baca sambil digebak-gebak. Itu ternyata maksudnya Jibril, baca dengan kalbumu, baca dengan rohmu, baca dengan hati nurani batin, sehingga apa yang tersirat dari baca itu sadar bahwa panjenengan itu adalah Ruh Allah, Nur Muhammad yang sudah menjelma menjadi manusia. Peran Siti Aminah dan Abdullah. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini loh. Iqra, baca. Itu kan sebetulnya perintah. Bukan perintah semata membaca dengan mata telanjang seperti pelajaran Mbah Bejo tiap memberi pelajaran itu, kita itu harus jangan mempergunakan mata telanjang untuk melihat Allah, untuk mengakui Allah, tapi ainun basiroh, yaitu mata batin yang harus kita hidupkan. Lah ternyata pelajaran mata batin, membaca dengan batin, dengan atau kalbu, dengan kesadaran, itulah pelajaran pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah Iqra itu. Coba kalau kita telusuri atau kita nikmati atau kita batin
kita telah. Wong jelas tuh Rasulullah itu kan umi, tidak bisa baca tulis, tapi kok suruh ikra. Ternyata dari kata ikra ini ternyata sadar bahwa engkau itu, maksudnya itu ayat itu, engkau itu ya Rasulullah kan punya batin, punya kalbu, punya kesadaran sebetulnya. Jadi pelajaran kesadaran inilah yang perlu saya sampaikan malam ini. Pelajaran kesadaran itu adalah ternyata pertama kali yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya menjelma jadi itu, menjadi innama bungistul utami makarimal akhlak itulah. Tidak ada lain kamu suruh engkau ke bumi ini hanya untuk makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Lah memperbaiki akhlak itu ternyata akhlak itu kan dimulai kan dari dalam, bukan dari luar, tapi kan akhlak itu dari dalam. Jadi tidak bisa yang namanya kalau hati ini baik, hati ini saya inget katanya Mbak Bejo. Wong itu koyo apa gitu. Kalau jerone elek itu ora mungkin mau dalam pengeluaran di luar ini mau baik, itu tidak mungkin. Kalau jerone elek mesti metune ya elek tuh pasti itu. Tidak mungkin ditutup-tutup tetap nanti eleknya ketok. Itu jadi ternyata kalbu, kesadaran. Itu kalau saya menganalog dari pengertiannya Mbah Bejo itu, kesadarannya bingung, kesadarannya apa? Ya perasaanmu, pikiranmu, ingatanmu, batinmu, itulah kesadaran. Nah, ternyata kalau menurut Pak Pur, kesadaran itulah yang artinya buah karya daripada jiwa itu kesadaran. Nah, malam hari ini Bapak sekalian, para jemaah yang mendengarkan lewat virtual, tanda kita harus berterima kasih kepada Pak Purwanto, Pak Bejo yang telah memberi pelajaran tentang kesadaran Allah ini. Karena apa? Karena kesadaran inilah yang diberikan pelajaran pertama kepada Rasulullah SAW. Hanya permasalahannya yang menjadi pertanyaan, kenapa pelajaran seperti ini tidak diflorkan? Misalnya kok kesadaran ini kudu penting, kalau butuh, tapi masih ditutup-tutupi. Ditutup maksudnya katanya dulu ceritanya, karena kalau pelajaran kalbu ini dibuka secara luar itu takut kalau disalahgunakan, takut kalau muridnya tidak kuat dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya dulu pelajaran tasawuf tertorekot itu pelan-pelan pasti orang-orang terpilih, maksudnya orang-orang yang betul-betul baru, oh ini bisa diamanai, baru dikasih. Tapi kalau sekarang kan sudah bebas, sudah terbuka, karena alam kalbu ini juga harus kita perdalam, harus kita nyatakan bahwa semua yang bergerak ini karena buah daripada kalbu, sebab yang bisa berhubungan langsung dengan Allah itu kan roh. Roh itulah yang menjelma di dalam jiwa itu. Jadi yang bisa bersentuhan dengan Allah itu sebenarnya jiwa itu, kalau Mbah Bejo mengatakan ya jiwa itu akhirnya kesadaran itu. Kesadaran yang bisa langsung kepada Allah. Maka dawuhnya ikra, sadar. Sadar bahwa Allah itu adalah penciptamu. Pencipta dari apa? Dari segumpal darah. Nah, ini kan dipertanyakan, sebuah darah. Nah, sebuah darah itu hasilnya dari mana? Darah itu hasilnya dari saripati bumi. Yaitu makanan itu kan semua dari bumi. Bumi itu kan tanah. Terus tengah menjadi tanaman perlu air, perlu udara, perlu panas. Maka terjadilah saripati bumi yang kita makan itu menjadi segumpal darah. Yang pertama adalah air mani, terus segumpal darah,
terus menjadi tubuh manusia ini. Tetapi yang kita acarakan malam hari ini itu adalah Rasulullah diingatkan penciptaannya juga. Iqra bismillahirrahmanirrahim, maksudnya kamu itu saya ciptakan dari segumpal darah karena Rasulullah sudah menjadi manusia. Tapi sebenarnya awal penjadiannya kan itu bahwa wanafahtu min ruhi itu. Jadi setelah Adam itu dicipta dari tanah, sudah disempurna, sudah dikasih, tapi kan belum bisa apa-apa, baru ditiup min ruhi itulah Adam baru bisa bergerak, berbicara dan sebagainya. Rasulullah diingatkan itu tapi sudah dalam keadaan jadi manusia, bukan dari tanah, tapi sudah diceraskan dari segumpal darah. Segumpal darah itu maksudnya sadar bahwa kamu itu saya ciptakan dari tanah, kan maksudnya Allah kan begitu. Ini Jibril yang mengingatkan lewat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah walaupun umi karena kalbunya hidup, sadarannya hidup, itu bisa membaca dengan jelas, dengan mata basiroh, ainun basirohnya Rasulullah bisa membaca, oh iya aku ini abdinya Allah, dijadikan Allah untuk menjadi saksi dan mengabdi, walaupun dalam kedudukan saya besok itu adalah aku adalah Rasulnya, utusannya. Jadi perlu kita ingat kembali, malam hari ini tuh yang perlu saya aturkan pada Bapak jemaah sekalian, bahwa underan masalah dalam di NSA ini kita dari kacamata di SNA loh. Jangan nanti dari kacamata tasawuf, bukan, kita karena orang di NSA, kita berdasarkan bahwa ini tuh yang paling ada noda yang paling menghambat untuk kenaikan di NSA kita, yaitu satu adalah bahwa batin kita biarkan bodoh. Maksudnya rohani kita, jiwa kita, kesadaran khususnya, dan kita biarkan bodoh. Bodoh itu apa? Batin kita, basiroh kita itu selalu menganggap yang kekal itu menjadi kekal. Inilah satu kebodohan. Maksudnya persepsi, kalau cara pikirnya begitu. Persepsi yang salah itu adalah menjadi noda kita yang paling tidak pernah kita sadari. Jadi bahwa yang kekal dianggap kekal itu umpamanya seperti ini, harta, wanita, tahta, itu kan kita kerja seorang itu kekal, padahal itu kan enggak kekal. Bojo itu kan sewaktu-waktu juga bisa meninggalkan kita, bisa kita tinggalkan. Harta itu bisa kita ditinggalkan, bisa meninggalkan kita. Selamanya tidak mungkin kita punyai. Kedudukan paling banter jadi dokter itu kan 65 tahun coba. Iya tadi. Kan enggak kekal. Yang kekal itu satu. Yang kedua egois. Kita itu egois. Aku ke dokter mosok dimatur nuwune ora gitu kan. Anyel kisane itu egois pada sebenarnya. Aku lurah, saya kan pensiunan lurah, mosok aku ora dipunjuk. Anyel, Raden anyel, tidak dihormati anyel, itu egois. Banyak lain. Itu dua inilah yang perlu. Dan nanti yang paling akhir itu kita takut mati. Itu takut mati noda itu, karena takut mati itu ya karena kita bodohnya kalbu, egois, keterikatan dengan dunia itu sangat kuat menjadikan takut mati. Nah, ternyata ini masalah noda inilah yang menjadikan Allah tidak hadir. Allah tidak hadir, inilah noda-noda ini. Permasalahannya kita ini sebetulnya yang terberat adalah kenapa Allah tidak hadir adalah
realisasi Allah kenapa tidak menjadi Allah itu di diri kita. Itulah merealisasikan Allah di diri kita, inilah permasalahan pokok yang tidak pernah kita sadari. Mana angel, kadang-kadang mau fana saja sok nyangkut, sok tidak. Sibgoh sok nyangkut, sok tidak. Kecuali kalau sudah betul-betul itu sibgoh, itu betul-betul bahwa Allah sudah hadir betul di sini. Sibgoh pasti cepat. Maka underan permasalahan itu bukan kita itu tidak bisa atau bisa, atau tapi underannya bagaimana kita merealisasikan Allah di diri kita, ini loh yang sulit. Sehingga kalau kita sudah bisa merealisasikan Allah di diri kita, yakin pasti noda-noda itu tadi tidak ada, pasti tidak ada. Karena kita melihat harta kita ya biasa saja. Melihat istri saya ya kita cintai selama hidup ini, bukan kita harus terus mencintai dia sampai dia tidak bisa. Kalau besok di sana sudah ada lagi. Apa itu ke tahta juga demikian, kita paling banter 60 tahun pensiun, tidak boleh harus jabatan terus, tidak boleh. Itu apabila terrealisasi Allah di diri kita. Nah yang sulit itu kan itu, makanya malam ini saya matur, kalau itu penjenengan pengen terrealisasi Allah di diri kita masing-masing, maka harus cari guru yang tahu tentang merealisasikan Allah di diri kita. Alhamdulillah kita sudah punya Pak Purwanto, kita sudah punya Mbah Bejo. Pak Purwanto dan Mbah Bejo ini bergurunya kepada Muhammad Rasulullah lewat sanad-sanad yang pernah kita dikirim itu. Dari Mbah Mu'in ke sana terus sampai kepada Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Nyambungnya kepada Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah itu menjadi guru pertama yang harus menerangkan bahwa kesadaran inilah yang harus kita pelajari yang pertama, yang harus kita amalkan paling pertama. Sebab kesadaranlah yang bisa membimbing kepada akhlakul karimah. Akhlakul karimah lah yang menjadikan taqwa, yang menjadikan pasrah, menjadikan sabar, itu dan sebenarnya itu karena akhlakul karimah, karena hati kita yang sudah tertata oleh kesadaran yang pernah diterima Rasulullah pertama kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang perlu saya aturkan Bapak sekalian malam hari ini, yaitu sebenarnya yang saya aturkan terpenting ada itu, bahwa yang terberat di diri kita ini sebetulnya bukan apa-apa, bukan noda 5 tadi, tapi karena realisasi Allah di diri kita ini ternyata sulit. Kadang-kadang ya sudah, alhamdulillah yang sudah terrealisasi pasti akan mengiyakan teori ini, yang belum terrealisasi pasti juga akan merealisasikan ini, karena ilmunya Pak Purwanto, ilmunya Pak Bejo ini adalah ilmu yang harus sudah dijalani baru kita bisa bicara. Beda dengan ilmu-ilmu agama yang lain, yaitu kita mendapat pengertian teorinya baru kita jalani. Tapi beda dengan kita. Saya matur hari ini karena saya merasakan, oh bahwa kesadaran itu seperti ini. Kesadaranlah yang menuntun saya dari dulu tamparmen menjadi tidak tamparmen. Itu jadi indikasi-indikasi itulah yang saya pakai. Jadi sholat saya sekarang apa elek, keterima sama tidak. Kita tuh seorang DNSA sudah tahu Pak, harusnya sudah tahu.
sholat ketemu sama Allah atau ketemu sama Allah tidak waktu saya sholatnya? Gampang. Kalau kita sudah tidak atau berbuat keji dan mungkar, itu berarti sholat kita, kesadaran kita sudah diterima sama Allah. Mau sholat sampai cengkang-cengking, tapi kalau kita masih keji dan mungkar, itu berarti tandanya belum diterima. Seperti ini tadi, sudah seperti apapun, paling sulit itu adalah merealisasikan Allah di diri kita. Sebab kebanyakan kita itu kan pengetahuan Allah, Pak, yang diperdalam, pengetahuan. Itu bukan saya ngeleroknya, tidak loh. Itu betul, pengetahuan itu memang betul. Jadi kita harus tahu sifat 20 wajib. Terus Asmaul Husna 99 harus tahu. Tapi kalau sudah tahu Asmaul Husna dan itu apa? Pasti merealisasikan Allah pasti ada di diri kita, belum, Pak. Ternyata yang bisa hadir adalah guru yang tahu caranya Allah hadir di diri kita, ya guru nih. Kalau cara DNS ya dikir nafas, maka dikir nafas itu akan menghadir. Sebabnya apa? Satu-satunya saya sudah hampir 67 tahun, itu kan baru tahu kan nafas itu ada Allah di situ, nafas itu karena baru menurut. Jadi roh yang pertama ditiupkan itu kan nafas sebetulnya. Nafas itu siapa? Tajalinya Allah. Tajalinya Allah itu adalah nafas itu. Itulah kelumit yang perlu saya aturkan malam hari ini. Mungkin ini bukan yang terbaik atau yang pas pinter, tidak, tapi saya matur bahwa di NSA itu kita itu baru ngalami, ngerasake, baru bisa kita bicara. Dulu saya maido teori itu, dari Mbah Bejo itu saya diajari begitu. Mungkin guru ngomong aja gampang, tapi kita ini ngomong yang harus sudah dialami, dirasakan, disadari, baru kita omongkan. Maka kadang-kadang orang DNSA ini dianggap seperti aliran sesat kok. Menggudir nafas, tapi kalau setelah kita jelaskan bahwa syariat dan hakikat, yang lain akan diem. Oh iya, pasti begitu. Begitu Mbak Jazin, Pak Dokter, Pak Edi, yang saya bisa aturkan. Mohon tanggapan, bukan tanggapan, tapi sharing saling mengisi supaya dalam pengetahuan di NSA kita nanti makin bertambah, makin kuat, makin takwa. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mbak Zain, suaranya nggak anu, Mbak? Mbak Zain kemana? Iya, tak cetek nih. Iya, demikian, Mbak Kianto, luar biasa tentang sintilanya. Namun semakin kita mendapatkan gambaran yang begitu tampak rapi dan jelimet, semakin kita bertanya-tanya formulasinya yang mana itu yang harus kita bisa silakan. Inilah yang membuat saya menjadi sadar. Bentuknya apa? Beginilah orang yang sadar itu tingkah lakunya. Bagaimana kita bisa menangkapnya yang itu untuk menjadi watak kita. Nah, itulah yang lebih nyata, bisa mudah kita laksanakan, dan dari begitu pengalaman spiritual yang banyak sehingga menjadi kristalisasi dari tingkah laku yang harus kita kerjakan secara formalitas.
Apakah kira-kira pada malam hari ini kita bisa mampu merumuskan apa yang disampaikan Mbak Gi tadi, bahwa kesadaran kita yang bisa menghantar kepada bentuk-bentuk cara hidup, tata cara hidup, pendekatan persoalan yang lain-lain yang mewarnai kesadaran kita, tidak hanya dalam sebuah fenomena aktivitas kebatinan yang belum bisa tampak dalam kehidupan nyata ini. Monggo, itu yang harus kita angkat. Yai Marfudin disapa dulu, monggo. Non? Yai Marfudin disapa dulu. Siapa? Pak Tuhin. Aduh, subhanallah. Pak Yuli. Pak Tuhin. Sangat minggu kemarin Pak Tuhin ya. Awal bulan. Pak Yuli ini. Pak Yuli, maju Pak. Yang penting bagaimana formulasinya, sikap-sikap kita, langkah-langkah kita yang telah mewarnai hidup kita. Kita sudah di NSA ini. Yang kita carikan sekarang itu bukannya pemahaman-pemahaman yang abstrak yang semua orang mampu menafsirkan, tapi belum mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Contohnya bahwa akhlakul karimah sebuah aktivitas sumbernya di NSA di mana sana? mungkin demikian. Monggo, Mbak Bejo, Pak Dokter, silakan. Monggo. Oke, aku akan Mbah Zain, rekan-rekan. Menarik pancingan dari Pak G untuk malam hari ini. Alhamdulillah ini ada tokoh-tokoh ini, meskipun tidak banyak, pokoknya kayeng ini. Iya. Lah ini Pak G kok bisa mengkaitkan Iqra, ora iso maca apa sing diwaca Iqra. Nah, kok iso sampai ke intinya adalah kesadaran, menyadari. Dan sampai sekarang pun kita dalam menyadari itu juga tidak hanya yang kitab yang tertulis saja, tapi juga menyadari alam yang terbentang itu semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang di situ ada tanda dan ada perintah. Dalam DNSA kita selalu berkecimpung dengan masalah ATP, amanah, tanda dan perintah. Pak Ki, terima kasih atas mengkaitkannya itu. Tadi intinya Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah Rasul penutup. Itu yang pertama adalah pembentukan karakter, akhlak yang mulia. Ini akhlak, karakter ini yang luar biasa. Dan di dalam kita di DNSA ini Pak Pur yang ini saya barusan membahas dengan Pak Maftukin, matur nuwun Pak Maftukin. Kita diskusi. Pak Pur kan menyampaikan, mohon maaf rekan-rekan, jadi terus terang aja di DNSA itu jangan sampai kita itu salah alamat menjadi manunggaling kaula Gustinya itu loh. Ya. Ini terus terang aja ini dengan DNSA ini Pak Pur ini dari akhir-akhir ini menyampaikan jangan menggunakan kekuatannya Allah. Ini tadi tapi kita menyadari adanya kekuatan Allah. Jadi ihsannya itu yang paling pokok. Tadi saya diskusi dengan Pak
Masukin. Tadi untuk pengertian fiil sama masdar tadi Mbak Masukin. Wah, matur nuwun untuk ilmu kepondokan. Jadi dalam bahasa Jawa, terus terang aja saya itu orang Jawa. Iso rumongso, ojo rumongso iso. Nah, ini jeru banget. Jadi iso rumongso. Jadi kita bisa itu karena dibisakan oleh Allah. Ojo rumongso bisa. Karena kekuatannya itu adalah kekuatan Allah, bukan kita yang punya itu. Nah, ini saat ini itu terus terang aja marane gue keri mergane kakean wong pinter, kakean merasa kuasa kekuasaan ini atas nama kekuasaannya ya maaf mergane ya kekuasaan dari ya kekuasaan dan kekuatan merasa itu miliknya sehingga dipakai untuk tindakan yang sewenang-wenang dan sebagainya. Jadi sebetulnya dalam keislaman itu ihsan itu pengertiannya jadi sampai kepada karakter itu tadi iso rumongso tapi ojo rumongso bisa. Mungkin ini kalau sudah sampai ke situ ini Mbah Bejo ini nanti mungkin memberi uraian mungkin memperdalam pengertian itu sebagai orang Jawa dan kita terapkan sehingga dalam AKP kita sebagai orang di NSA itu betul-betul nyata, tidak hanya abstrak dalam batin kita. Jadi Pak Pur tadi sudah mengajarkan menyatukan antara tarik nafas dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, terus keluar nafasnya la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi betul-betul apa yang bisa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya mungkin nanti dipertajam dengan rekan-rekan, tapi ini inputnya matur nuwun Pak Gianto sehingga bisa membawa pada topik yang dibicarakan yang disampaikan oleh Pak Pur akhir-akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Salam. Ya, Pak Edi. demikian dari Pak Slamet. Pak Slamet. Ada yang mengangkat tangan mungkin tidak bertanya Mbak. Pak Matikin, monggo Pak Matikin tanggapannya untuk menambahi atau memperkaya apa yang disampaikan Mbah Gianto dan tentang tanggapan dari Pak Dr. Slamet. Monggo Mas Pak Tukin, Mas Dare Maro. Jadi ini ada yang tersirat dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ini? Fi'il masdar, Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya, kemarin pada waktu ada di acara di Pak Dokter dan Tulungagung saya sengaja dianduh nggak bersuara saya. Ya komen. Nah ini saya akan nyambung sedikit tentang sadar Allah ya. Ya. Sadar Allah. Apa yang disampaikan Pak Ki tadi. Sadar Allah dan juga bisa dimaknai bersama Allah. Bahwa kita manusia ini bersama Allah. Terus kalau di koreksi tata bahasa Arab itu sadaran itu kan dari kata sadar. Dari kata sadar. Sadar itu bahasa Arab. Sodrun. Dari sodrun terus diplesetno jadi sadar. Lalu kalau bahasa Indonesia kan dada. Bahasa Arab itu sodrun, bahasa Indonesia dada. Di sadar Allah itu berada di dada.
Bagaimana yang disampaikan pagi tadi kan, maksudnya itu merealisasikan Allah, sifat-sifatnya Allah itu berada di dada. Jadi dari mana? Dari ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi. Di situ terjemahnya adalah aku tiupkan rohku. Rohku itu berarti roh Allah, bukan roh buatan. Roh itu bagian dari Allah, bukan buatan. Bagaimana yang terjemah di Jepang itu kan buatan. Kalau buatan itu jasad itu buatan. Kalau ruhi itu kata-kata ruhi. Ruh jadi bagian dari Allah, itu bukan buatan. Kalau buatan ya jasad kita itu buatan. Terus dalam tata bahasa Arab itu mirruhi itu adalah unsur dari Allah, bagian dari Allah. Kalau bagian dari Allah, otomatis sifat-sifat Allah bertempat di situ. Semua sifat-sifat Allah bertempat di situ. Otomatis, dengan otomatis. Bagaimana yang disampaikan Pak Edi tadi. Jadi sadar Allah itu, saya garis bawahi dua. Sadar Allah itu, Allah bertempat di dada. Kata simpelnya gitu. Terus roh adalah bagian dari Allah. Nek bagian dari Allah, otomatis sifat-sifat Allah yang positif berada di situ. Bagaimana kalau kita bekerja, dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang ada manfaatnya dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman. Kalau dalam kitab itu maknanya itu yang memberikan segalanya pada makhluk di alam dunia. Ar-Rahim yang memberikan makhluk besok di alam akhirat. Kemudian Rahman itu kan diterjemahkan tuh Untuknya habis loh. Semua makhluk itu pasti menerima sesuatu dari Allah. Sesuatu apapun itu tidak ada yang tidak dari Allah. Enak anu gitu, saus. Termasuk kesehatan, rezeki, ilmu, terus yang dalam diri, di luar diri, kayak angin, terus sinar matahari, suasana alam, itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Itu makna daripada Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berangkat dari situlah kita itu tembus pada sadar Allah. Kesadaran akan Allah itu ditembus sampai situ. Tembus sifat-sifat Rahman yang pemberi tadi. Sedang pemberi. Jadi mengingatkan kita pada waktu akan mau makan, mau minum. Jadi tidak ada sekedar membaca bismillah, mulutnya kumat kami. Kalau kesadaran sudah berperan,
Nah, itu kan nggak hanya lesan yang berhukuman kami. Kenikmatan makan yang kita rasakan itu semata-mata dari Allah, bukan dari kita. Padahal yang merasakan nikmat kita. Nikmatnya minum. Kalau sadar Allah sudah berperan, minum nikmat itu pemberian dari Allah. Tapi yang merasakan kita. Itu masalah perihal makan dan minum. Hal lain-lain juga itu. Itulah pentingnya kesadaran kita latih terus. Ya gitu aja yang saya sampaikan. Dan kita belajar ini bisa menambah pengetahuan kita dalam rangka sadar Allah. Itu Pak Dokter, Pak Ki, Pak Edi, Mbak Zain. Sip, Mbah Yai. Betul? Iya. Terima kasih Pak Tuhin yang telah memberikan sinkronisasi yang tampak nyata, di mana kita menjadi seorang yang sadar Allah, yang betul-betul telah mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja kategori-kategori yang bagaimana yang harus kita tonjolkan, seperti halnya perintah-perintah baginda, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang diejawantahkan dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk memberi tuntunan pada kita melaksanakan. Inilah wujud kehidupan sadar Allah yang murni dari Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh para sahabat dan kita tirukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tampak jelas reng-rengan yang begitu akan lebih memahamkan operasional dalam kehidupan kita dalam wujud-wujud tata hidupan, baik secara vertikal maupun horizontal kepada umat manusia dengan jiwa sadar Allah kita, yaitu akhlakul karimah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jiplakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Edi, Mas. Monggo Pak Edi badhe matur dawuh. Ndherekaken. Ada yang angkat tangan, Mbak, mungkin bisa dipanggil. Siapa toh? Iya, Putra. Mas Putra. Iya. Gangguan Mbak ya? Lah Pak Edi tadi nggak mau Pak Edi. Gangguan Mbak ya? Oh Pak Edi. Pak Edi. Kok nggak ada lagi? Monggo Pak Edi, ya. Gangguan toh Mas Edi. IP itu siapa tuh ya? P yang angkat tangannya siapa nih? P. Oh, mungkin kepencet beliaunya. Gimana lanjut Pak Edi mungkin. P. Iya. Yang lainnya monggo. Delik nggak tampak pada kita. Atau Pak Ki Mbak Bejo. untuk Mbak Bejo lupa saya. Mbak Bejo mana hilang? Monggo Pak. Nggih. Mbak Bejo monggo Mbak Bejo Pak dawuh kedap untuk bisa memberi warna dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah, kok nek sing tukaran. Pak Gi, dipun matikan anunya, mic-nya dulu. Pak Gi. Pripun? Dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dipun bedai. Ya. Oke. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah, di sini saat ini saya tertarik sekali dengan apa yang telah disampaikan Mbak GB dan Pak Dr. Slamet, ya, juga Pak Yai Maktukin. Nampaknya sudah keluar beliau. Ya tadi itu masalah yang disampaikan Dr. Slamet. Ojo rumongso itu Mongso bisa. bisa rumongso, ya. Ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Ini kaitannya erat sekali dengan apa yang disampaikan dengan Mbak GB tadi. Jadi ojo rumongso bisa. Ojo rumongso bisa. Kalau ojo rumongso bisa berarti kita belum sadar Allah. Artinya yang merasa bisa berusaha, bisa mengajari, bisa mengatur, itu kan ego kita. Artinya ya ini sadar Allahnya perlu ditingkatkan kali. Kalau masih rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Bisa rumongso. Artinya apa? Kalau seseorang itu merasa dirinya tidak ada, merasa segala sesuatu kekuatan hanya, maka itulah yang disebut sadar Allah. Jadi, kaitannya erat dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Mungkin redaksinya nggak sama, tapi saya masih ingat. Orang yang sudah ma'rifatullah, maka otomatis dirinya tidak ada. Nah, ma'rifatullah itu sadar Allah. Jadi, apabila kita sudah sadar Allah, maka kita harus sadar bahwa kita itu nggak ada. Kita sudah bisa memfanakan diri kita. Kita sudah bisa mengabaikan jasad kita dan alam semesta. Nah, dampaknya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini erat dengan doa iftitah, inni wajatu wajaya lillazi fataros samawati wal. Jadi kemanapun kita menghadap, kemanapun kita memandang, yang nampak hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Jadi diri kita sudah nggak ada. Kita sudah bisa memfanakan diri, kita sudah bisa mengabaikan diri kita. Kalau kita sudah bisa dimanapun menghadap, itu adalah wajah Allah, itu adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, maka otomatis akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Karena apa? Kita menghadap istri, yang nampak bukan istri kita, tapi yang nampak Allah di situ. Kita menghadap, kita ketemu teman, yang nampak hanya Allah di situ. Kita menghadap diri sendiri, memandang diri sendiri, yang nampak hanya Allah dalam diri kita. Nah, otomatis perilaku kita akan menjadi perilaku atau sikap yang 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan ATP. Akhlak kita otomatis menjadi akhlakul karimah. Kita nggak akan pernah bisa marah. Kita nggak akan pernah bisa membenci orang. Kita tidak pernah akan bisa menipu orang, dan lain-lain. Ini sadar Allah. Dan itu harus kita latih. Jadi
Kemanapun kita memandang, kemanapun kita menghadap, pada siapapun kita melihat, kita latih kesadaran kita. Itu hanya melihat Allah. Nah, dengan demikian ego kita akan lenyap. Ego kita akan lenyap. Inilah yang dimaksud bisa rumongso, tidak merasa diri ini bisa, tidak merasa diri ini mampu, tidak merasa diri ini punya kekuatan, punya daya upaya. Daya upaya itu kan usaha, ikhtiar. Jadi kita nggak pernah berusaha, nggak ada usaha. Karena apa? Karena segala kekuatan, segala daya upaya itu hanya milik Allah. Makanya ini otomatis kekuatan yang kita gunakan itu kita sadar bahwa ini kekuatan Allah. Maka betul apa yang dikatakan Pak Pur, jangan menggunakan kekuatan Allah. Kalau menggunakan kekuatan Allah artinya ego kita masih ada. Maka kita harus sadari bahwa segala aktivitas kita, segala gerak-gerik kita, itu Allah yang menggerakkan, Allah yang beri kekuatan. Pikiran kita bisa berpikir, bisa berimajinasi. Itu Allah yang memberi kekuatan pikiran. Intuisi kita tajam, itu Allah yang berikan kekuatan intuisi. Jadi pertanyaannya terus, siapa yang kita banggakan? Terkadang kita membanggakan kiai kita. Oh bangga kiai ini bisa ini dan itu. Atau enggak kita membanggakan wali-wali Allah. Atau enggak kita membanggakan nabi-nabi Allah. Membanggakan yang berlebihan itu akan membuat diri kita terjebak. Jangan sampai kita membanggakan Rasulullah seperti orang Nasrani membanggakan Nabi Isa. Nanti Rasulullah bisa menjadi Tuhan. Nah, ini. Jadi siapa yang harus kita banggakan? Hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah tidak ada apa-apa. Yang lain lenyap, yang lain sudah bisa kita abaikan. Inilah sadar Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan yang menikmati YouTube-nya nanti itu telah sadar Allah. Walaupun mungkin presentasinya berbeda-beda. Tapi yang harus kita latih adalah kesadaran melihat Allah. Kesadaran kita harus bisa melihat Allah. Nah, kalau enggak gitu, ego kita masih terus-menerus berperan. Nah, kesadaran inilah yang mestinya kita harus punya. Jadi saya pun juga tetap sampai sekarang melatih kesadaran yang Allah berikan pada diri saya untuk kita gunakan melihat Allah. Karena kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi kita sudah tidak bisa menyombongkan diri, kita sudah tidak bisa membanggakan diri, kita sudah tidak bisa marah-marah, kita sudah tidak bisa mengikuti ego, karena fungsi ego, peran ego itu telah grounding, telah lebur dalam nafsul mutmainnah. Apakah gairah itu ada? Tetap ada, tapi konteksnya sudah nafsul mutmainnah. Apakah keinginan itu ada? Tetap ada, tapi konteksnya dalam nafsul mutmainnah. Ketegasan tetap ada, konteksnya dalam nafsul mutmainnah. Ini. Jadi karena
dulu itu ada jamaah yang mengeluh ketika sudah berlatih sadar Allah itu tidak mampu melayani istrinya. Nah, ini lucu malah gairahnya hilang. Itu berarti ada yang salah. tetap Pak Konsep, tetap ada, tetap ada. Salah. Cuman kita tidak bisa menyalurkan pada yang bukan hak kita. Itu demikian Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat, hanya sekelumit tentang sadar Allah yang hanya merangkum dari Dr. Slamet dan Mbah Dianto BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita mendapatkan gambaran yang nyata dari ketiga 4 beliau tadi, yaitu bahwa dengan kesadaran DNSA akan membawa kita kepada kedewasaan beragama dan berspiritual, yakni bahwa kita iso ngrumangsani ora iso, ojo rumongso iso. Jadilah kita di tengah-tengah kehidupan ini adalah orang yang berbuat baik. Khairukum adalah yang berbuat baik pada orang lain, tidak membuat menjadi troublemaker di tengah-tengah kita. Kehadiran kita diharapkan oleh umat bukan menjadi masalah baru di tengah-tengah umat. Untuk itulah kita mulai semuanya untuk membersihkan diri kita. Semua harapan bukan untuk diri kita, kecuali hanya untuk mahayu-hayuning bawono atas perintah Allah untuk menciptakan kehidupan yang lebih mulia dan indah ini. Mudah-mudahan kita akhiri pertemuan kita. Untuk itu, Mbah Ki, saya mohon untuk memberikan kata akhirnya. Terima kasih atas semuanya. Matur nuwun. Kata akhir dari saya bahwasanya apa yang dikatakan Mbah Bejo, Pak Dr. Slamet tadi adalah harus menjadi target tujuan kita, yaitu bisa rumongso, tapi tidak boleh rumongso bisa. Bisa rumongso ini adalah realisasi daripada fana. Jadi kalau bisa rumongso pasti nanti bisa fana. Kalau bisa fana pasti sibgo. Sibgo pasti realisasi Allah di diri inilah pasti terjadi. Kalau realisasi Allah di diri ini sudah terjadi, pasti kasih sayang yang dikatakan Mbah Turkin tadi, sabar, berserah diri, itu pasti muncul semua karena Allah sudah bisa berealisasi di diri. Tapi bukan ini manunggal, bukan. Tapi inilah yang dimaksudkan Allah berealisasi di diri itu ya seperti ini. Kan kita nih rumongso bisa itu kan harus bisa rumongso itu kan artinya kita itu kan seperti katanya Mbah Bejo tadi. Ora iso apa-apa. Kita tuh dulu kan tidak ada. Terus diadakan sama Allah. Namun sudah diadakan kok arep ngatur yang mengadakan kan enggak bisa. Wong tidak ada kok mengadakan. Iya. Itu saja yang perlu kita renungkan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah hirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Matur nuwun.